Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu pedoman di dalam beragama, pedoman yang terjaga, yang terpelihara, yang tidak dihinggapi oleh kebatilan sama sekali, yang bisa dipahami oleh manusia sepanjang kehidupan mereka dan bisa diamalkan, dan ada contoh orang-orang yang telah mengamalkannya. Pedoman tersebut adalah Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia, yang merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang terakhir untuk pedoman bagi umat yang terakhir, yaitu umat Islam, di mana tidak ada lagi Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan setelah turunnya Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini memiliki hak atas kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran tersebut. Di antara hak Al-Quran terhadap kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Beriman kepada Al-Quranul Karim ini hukumnya wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Tidak sah iman kita apabila kita tidak mengimani Al-Quranul Karim. Ya, karena beriman kepada Al-Quran termasuk beriman kepada kitab-kitab. Dan beriman kepada kitab-kitab termasuk diantara bagian dari rukun iman. Maka tidak sempurna iman kita apabila kita tidak mengimani bahwasanya Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh perantaraan malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam ke hati makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, yang menurunkan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril yang terpercaya supaya engkau wahai Muhammad SAW menjadi pembawa peringatan bagi semesta alam. Maka kita wajib mengimani Al-Quran ini. Tidak boleh ada ragu sama sekali, tidak boleh ada keraguan. Orang yang meragukan Al-Quran, yang meragukan kebenaran Al-Quran, itu adalah orang-orang yang munafik. Ya, wartabat qulubuhum, dan hati mereka yaitu hati orang-orang munafik, mereka ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Orang-orang yang beriman hatinya mantap, hatinya kokoh mengimani Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Al-Quran itu tidak dihinggapi oleh kebatilan di depannya ataupun di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Ya, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya. Maka kita harus mengimani Al-Quran ini. Mengimani bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Al-Quran itu terjaga dari segala bentuk tahrif, dari segala bentuk pemalsuan, penambahan, pengurangan, distorsi. Mengimani bahwa Al-Quran ini terjaga dari segala bentuk tindakan sia-sia yang dilakukan oleh tangan-tangan umat manusia. Dan kita wajib mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala keluarnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya di akhir zaman nanti. Yaitu tatkala di atas muka dunia ini
ya, semua orang beriman telah meninggal dan tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah, yakni tidak ada lagi orang bertauhid. Maka ketika itu Al-Quran diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mushaf-mushaf hilang tulisannya semua. Kemudian hafalan di dada manusia semuanya hilang, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengangkatnya. Kita juga berkewajiban untuk mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Hukum apapun yang ditetapkan oleh kitab sebelumnya tidak boleh kita jalankan kecuali ada pembenarannya dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah penyempurna sebagai hakim atas kitab-kitab yang terdahulu. Ini bentuk hak Al-Quran yang pertama kepada kita, bahwasanya Al-Quran itu wajib kita imani sebagai seorang muslim. Hak Al-Quran yang kedua terhadap kita sebagai seorang muslim adalah tilawatuhu, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ini hak Al-Quran terhadap kita. Jangan sampai seorang muslim berlalu suatu hari dalam kehidupannya dan dia tidak membaca dan menyentuh Al-Quranul Karim. Ya, karena membaca Al-Quranul Karim itu adalah hak Al-Quran terhadap kita sebagai seorang muslim. Allah SWT berfirman, wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Ya, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan, dan aku diperintah untuk menjadi muslim yang pertama, wa an atluwa al-Qur'ana, dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Nabi SAW saja Allah perintahkan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Apalagi kita umat Islam ini. Maka kita jangan sampai ada hari yang lewat, yang berlalu tanpa membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Mesti ada. Mungkin pada pagi hari, pada sore hari, ya, di tengah malam misalnya. Semua waktu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Dan membaca Al-Quran ini adalah suatu perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Semua orang yang berdagang, dia punya rasa kekhawatiran bahwa perdagangannya tersebut akan mengalami kerugian, kecuali perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara bentuk perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu membaca Al-Quran dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, mereka itulah orang-orang yang tidak mengharapkan, ya, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Perdagangan yang tidak pernah merugi yaitu membaca Al-Quranul Karim. Dan kita harus menyadari bahwasanya kita tidak dibolehkan membaca Al-Quranul Karim kecuali setelah mempelajari cara membacanya. Ya, tidak boleh membaca Al-Quranul Karim secara otodidak, tapi harus berdasarkan kepada ilmu yang diterima dari guru, dan guru tersebut menerima dari guru sampai ke zaman Rasulullah SAW. Ya, untuk kita ketahui, bahkan Rasulullah SAW sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepadanya Al-Quran sebelum Allah perintahkan beliau untuk membacakan Al-Quran kepada umatnya. Allah berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Al-Quran kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril alaihi salam. Maka kita harus belajar Al-Quran kepada guru yang mahir, yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Kemudian membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, minimal dia mendapatkan satu pahala. Bahkan sampai 10 pahala. Bahkan sampai pahala yang tidak bisa dihitung karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf dan lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Alif lam mim saja kita baca itu pahalanya minimal 30. Ya, bayangkan kalau kita membaca sehalaman, satu juz dalam sehari dan seterusnya, maka insyaallah pahala kita pahala yang berlipat ganda. Ya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat
yang mulia, yang penuh kebaikan. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata lidahnya dalam membaca Al-Quran, dia sudah belajar dengan susah payah, tapi ada huruf-huruf tertentu yang misalnya dia tidak bisa ucapkan, ya, atau kesulitan-kesulitan yang dia alami tatkala dia membaca Al-Quran. Orang seperti itu mendapatkan 2 pahala. Kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar lidahnya membaca Al-Quran, akan berkumpul di akhirat bersama malaikat-malaikat safara yang mulia, lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi kana lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata lidahnya ketika membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala melawan dan mengatasi kesulitan yang dia rasakan ketika membaca Al-Quran. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang merupakan orang-orang yang paling mulia di kalangan umat Islam ini, mereka adalah teladan bagi kita semua di dalam membaca Al-Quran ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, para sahabat luar biasa, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 7 hari, atau 1 kali dalam 5 hari, dan seterusnya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah ditanya, wahai imam, amal apakah yang sepatutnya dilakukan pada bulan Ramadan ini? Kata Imam Az-Zuhri, tidak ada amal yang lebih utama di bulan Ramadan ini kecuali 2, tilawatul Quran wa it'amut ta'am, yaitu membaca Al-Quran dan memberi makan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa.